Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia jurusan BDP. Kenapa sih Anda tuh selalu lupa? Kita dibagi jadi beberapa bagian ya. Bagian pertama itu ada kebijakan ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Oke, ada yang disebut dengan kumiai atau koperasi pertanian. Nah, bagian kedua ada penataan ekonomi di awal kemerdekaan. Ini jelas setelah kita merdeka 17 memproklamasikan Agustus tahun 4 ya. Nyanyi dong. Tahun 45. Dah, stop. Oke, ada beberapa poin. Yang pertama, Iya. Garuk. Yang pertama ada pinjaman nasional. Kedua, ada memberlakukan 3 mata uang dan mengeluarkan ORI, uang Republik Indonesia. Lalu membentuk BRI dan BNI menembus blokade. Ekonomi anak Lalu ada ekonomi yang dilakukan oleh menembus blokade ini nyambung. Iya. Wow, Ini juga emang kayak kurang agak kelihatan ya. rancu gitu ya, menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Terus masalah ketahanan pangan. Oke. Kita mulai dari pinjaman nasional dulu ya. Pinjaman nasional ini pencetusnya Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Yes. Upaya untuk mengatasi kesulitan moneter, terus merencanakan pinjaman sebesar 1 miliar akan dibayar selama lambatnya 40 tahun. Rencana dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu terkumpul 500 juta. Tahap kedua tidak terlaksana ya. Tahap kedua tidak terlaksana. Oke. Di sini keadaannya Indonesia sebagai negara baru, kita bisa dibilang ya baru merdeka, kita bisa dibilang kita merdeka dengan modal nekat sebenarnya. Karena kita nggak punya modal uang sama sekali. Ya kan? Bondo nekat ya. Bondo nekat. Iya, kita Indonesia tuh modal nekat. Kalau aku ngomong tuh selalu ngomong Indonesia tuh merdeka modal nekat, modal mental, modal keberanian. Tapi memang harus jadi bangsa yang berdaulat sebenarnya. Iya, kayak gitu. Tapi maksudnya nekat lah, kita nggak punya keuangan sama sekali pada saat itu. Kalau ngomongin kas negara kosong kan pada saat itu. Bahkan minus kalau misalnya bisa dihitung-hitung mah ya. Karena kan kita juga punya utang yang harus diselesaikan nanti. Iya, nanti risk. Nah, kayak gitu. Nah, terus karena kas negara kosong, sedangkan kita juga butuh uang. Pada saat itu akhirnya Insinyur Surahman enggak sih, jadi gimana ya, kok jadi aku bingung ngejelasinnya. Intinya pinjaman nasional itu seperti apa? Okay. Apakah kita meminjam apa seperti ya, jadi gitu untuk mengatasi keadaan sulit itu, Insinyur Surahman sebagai Menteri Keuangan pada saat itu mencetuskan salah satu idenya ini adalah dengan menggunakan atau dengan melaksanakan pinjaman nasional. Jadi pinjaman nasional itu adalah masyarakat Jawa, Madura pada saat itu yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama kali masuk ke wilayah Indonesia kan Jawa sama Madura. Madura masuknya Sunda kecil tapi. Iya, itulah ya pokoknya. Nah, kita diwajibkan untuk menyerahkan atau menyimpan, itu kata yang tepat. Menyimpan uang kita di Bank Negara Indonesia pada saat itu atau BNI. Yes. Nah, kita diminta untuk menyimpan tadi. Jadi masyarakat kita diwajibkan untuk menyimpan uang di Bank Negara Indonesia. Nah, uang ini yang terkumpul nanti itu akan menjadi pinjaman untuk negara. Nah, uang ini kan rencana awalnya itu 1 miliar. Tapi yang terkumpul itu hanya kan sebenarnya tadinya dibagi jadi 2 tahap. Yang tahap pertama itu terkumpul 500 juta. Udah tuh, tahap pertama terkumpul 500 juta. Nah, di tahap yang kedua, ketika ingin melaksanakan tahap kedua itu agak terhambat karena NICA itu masuk ke wilayah Indonesia. NICA itu siapa? NICA itu adalah tentara administratif Belanda. Iya. Netherlands ini civil administration ya. Iya, kayak gitu. Intinya sebenarnya Belanda masuk lagi dibantu sama sekutu. Nah, gitu Belanda masuk lagi dibantu sama sekutu setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Nah, disitulah Belanda masuk lagi,
muncul lagi NICA di Indonesia. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh NICA di Indonesia inilah yang akhirnya menghambat pinjaman nasional ini. Jadi pinjaman nasional itu hanya sampai di tahap 1, yaitu hanya 500 juta. Dan pinjaman ini akan dibayar selambat-lambatnya, yaitu adalah 40 tahun kemudian. Memang agak lama gitu, ya memang. kayak gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya, maksudnya takutnya masih persepsinya adalah pinjaman nasional tuh kita minjem ke luar negeri, bukan kayak gitu ya. Enggak, ini minjem ke rakyat. Minjem ke rakyat, nah intinya mah gitu ya, minjem ke rakyat gitu. Jadi tapi rakyat itu nggak bilang kita minjem duit dong, nggak kayak gitu, tapi nabunglah di bank kayak gitu, atau menyimpanlah di bank. Dan sebenarnya ini bukan dilakukan sama kita doang, banyak negara-negara yang melakukan seperti ini. Salah satunya Korea ya, ketika krisis moneter 97 tuh mereka melakukan rakyatnya pemerintah tuh minjam ke rakyatnya gitu. Jadi maksudnya takutnya kok apaan banget minjem ke rakyat gitu kan. Nah nggak kayak gitu, banyak negara, ada beberapa negara yang seperti itu, karena kan kita rakyat hidup di tanah ini, masa nggak mau bantu gitu ya. Nah itu kayak salah satu cara untuk menghadapi krisis moneter ya. Salah satu caranya, bukan cuma dipakai sama Indonesia doang gitu, tetapi juga dipakai oleh beberapa negara kayak gitu, termasuk yang berhasil itu Korea berhasil sekali. Korea Bahkan, Selatan. Kalau Korea Selatan tuh sampai jual emas ya, rakyatnya tuh semua jual emas ya, terkumpul sekitar 1 miliar dolaran gitu, itu untuk bayar utang. Tahun 99 tuh, tahun 98 99 Korea krisis, tahun 2000 kita juga krisis itu. Kita krisis juga. Tapi kan kita krisis berkepanjangan ya. Kalau Korea tahun 2000 World Cup tuh kapan? 2002 ya? Ya kayaknya. Ya Piala Dunia 2002 itu kan di Korea. Dia secepat dari itu 98 ke 2002 loh, krisis selesai. Korea itu gara-gara apa? Salah satunya dengan pinjaman nasional ala Korea gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu caranya efektif sebenarnya ya. Efektif, walaupun mungkin tidak seberapa, tapi kan membantu ya. Gitu. Membantu banget sih kayak gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya susah ya. Soalnya nggak udah nggak usah. Ya udah. Gini aja deh, bayar pajak nggak gitu ya. Bayar pajak. Pajak itu kan salah satu pendapatan negara ya kan, PBB, PPH, pajak kendaraan. Kalau bayar pajak aja telat, enggak Bu, pajak saya mati. pajaknya mati. Motornya mati. Itu ya salah satunya seperti itu. Gitu ya. Kan kalau dulu kan awal-awal belum ada pajak ya. Mungkin ini bisa salah satu pendapatan negara pada saat itu. Ada pajak. Pajak apa? Kolonial Belanda. Iyalah itu. Ini kalau ketika pas udah pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah. Iya, belum. Oke. Udah ya, itu ya. Next. Oke. Terus ada yang kebijakan moneternya ada penggunaan tiga mata uang. Ini berlaku uang Hindia Belanda, ada di Java Bank, terus dan juga ada mata uang Jepang. Terus ini apa? Oktober 1945. Oktober 1945 apa ya ini? Aku lupa. Oktober 1945 tuh ada 3 mata uang ini di Oktober 1945. Di Oktober 9. Ketika kita udah merdeka, itu kan Agustus 1945 merdeka. Ya, aku ngitung bulan Agustus, September, Oktober. Ya benar. Iya benar. Pas Oktober 1945 ini kita juga masih ada 3 mata uang ya. Jadi kita belum punya mata uang sendiri ya yang pas ini. Karena memang keterbatasan biaya juga ya untuk mencetak mata uang. Terus juga pada saat itu menentukan mata uang sendiri nggak sih? Iya. Gitu. Apa mau pakai salah satu dari ini atau bikin baru gitu kan? Atau bikin baru, walaupun akhirnya juga kita bikin baru ya. Ya, tapi ya pokoknya itulah ya. Oke, alasannya aku tadinya mau ngejelasin yang ini, walaupun nanti ini di nasionalisasi, tapi tetap aja kita nggak pakai mata uang Java ini Bank, kan. The Java Bank itu walaupun nanti dinasionalisasi jadi BI, tapi tetap aja kita nggak pakai mata uang The Java Bank ini kayak gitu. Nah, alasannya kas pemerintahnya kosong, terus negara juga belum memiliki mata uang sendiri. Ini yang tadi dijelasin ya. Terus ada ORI, Uang Republik Indonesia, ini dibentuk ejaan lama ORI. Uang itu dibacanya OE, itu dibaca U. Jadi Uang Republik Indonesia dibentuk 1946. Nah, ini kenapa dibentuk? Ini juga ada kaitannya. Jadi mungkin pada saat itu kita kayak harus dipanas-panasin dulu, makanya akhirnya muncul kayak oke lah kita cetaklah mata uang ini gitu. Mantap.
Iya nggak sih? Iya. Kayak soalnya kalau ngelihat ceritanya, ngelihat sejarahnya, ini tuh kayak kita harus dikomporin dulu. Akhirnya kita kayak oke deh kita bikin mata uang kayak gitu. Jadi kita bikin bank pertama gitu kan. Kita bikin bank pertama. Nah, di sini karena Belanda mengeluarkan mata uang nica, pada saat itu pemerintah akhirnya untuk mengendalikan mata uang nica ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan ori. Kayak gitu, benar? Membuat ori ya. Membuat ori walaupun sebagai saingannya nica ya, gitu. sebagai mata uang nica. Kalau nggak salah ini tuh kan mata uang Jepang kan beredar di masyarakat ya. Nilai tukar mata uangnya tuh kalau nggak salah lebih besar yang rupiah ya. Jadi maksudnya masyarakat tuh mau nukerin gitu loh. Kalau nggak salah. Nukerin jadi ori. Nukerin jadi ori. Iya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti dibenerin ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi siap sekali saya. Jadi itu tadi Belanda mengeluarkan mata uang nica, makanya kita ngeluarin ori. Betul, gitu. Supaya ada tambahan lagi? Tidak ada, langsung saja. Karena ini berhubungan sama sama ori, banknya. Oke. Kan mengeluarkan ori itu kan dari bank BNI ya. Dari BNI yang jadi, pertama ya. Jadi sebenarnya ya udah silakan. Apa kagok? Enggak ada. Oke, jadi maksudnya kalau misalnya berpikir bank pertama apa sih, BI apa bukan, Bank Indonesia apa bukan ya, tapi BRI dulu yang dibentuk karena BRI itu kan dari Bank Jepang juga akhirnya awalnya dinasionalisasi jadi BRI, ini jadi dari Somin Ginko. Nah, baru BNI yang pada saat itu bertugas untuk menentukan kebijakan moneter. Jadi tugasnya kayak BI kalau sekarang. BNI dulunya. BNI itu tugasnya dulu kayak bank sentral, berarti kalau misalnya kita bilang bank sentral kayak gitu. Bank ada yang ngeluarin ori juga kan BNI kan? Makanya kan kalau misalnya bank itu mengeluarkan uang berarti perannya dia adalah bank sentral gitu. Benar. Bank sentral apa? Anda kan anak ekonomi ya. Anda semua di sana silahkan cari sendiri. Nggak usah dijelasin ya. Nggak usah dijelasin. Bank tuh ada dua ya, bank sentral sama bank apa itu lagi? Nggak tahu, bank umum. Nggak tahu. Bank umum, bener kan? Kalau nggak salah. Ya intinya gitulah bank sentral ya, intinya bank umum ya. Kalau bank sentral sekarang tuh ya BI memang. Kalau dulu BNI. Kalau sekarang kan BNI udah jadi bank milik negara, bank BUMN gitu ya. BUMN iya maksudnya, tapi kan dipakainya sama masyarakat. Ya. Jadi kayak bank umum biasa aja. Ya gitu. Bank biasa aja gitu, bank umum untuk gitu. Simpan pinjam. Benar-benar untuk simpan pinjam gitu. Kalau BI kan tugasnya dia melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan oleh bank-bank lain, kayak misalnya mengedarkan uang, mencetak uang, menarik uang kayak gitu. Nah, BNI dulu kayak gitu. Nah, BNI dulu kayak gitu. Udah nggak usah dijelasin lagi. Ya udah sekalian memang sudah. BRI bisa dibaca aja gitu kan di atas. Benar di atas ya. BRI dibentuk 1945 ya tadi Somin Ginko. Yang BNI 1946 ini makanya tadi yang pinjaman nasional itu masuknya ke BNI ya kan, karena bank sentral masuknya kan? Ke BNI. Jadi mereka disuruh nabungnya ke BNI pada saat itu. Jadi BNI itu memang udah dari awal ada menemani perjuangan bangsa Indonesia. Oke, next. Kayak BUMN dia. Iya. Jelasin dulu dong upaya menembus blokade itu kenapa? Aku nungguin tahu, aku nungguin. Iya. Maksudnya nanti upaya menembus blokade ekonomi itu karena ini dengan dua cara, maksud aku gitu loh. Dia baru membisikkan sesuatu hal yang penting, krusial sekali. Aduh, lupa aku. Aduh. Sok. Oke, upaya menembus ketawa mulu, astagfirullahaladzim. Upaya menembus blokade ekonomi Belanda. Lanjut. Jadi kalau upaya menembus blokade ekonomi Belanda tuh, jadi kita diblokade pada saat itu. Blokade tuh jadi tidak bisa ekspor dan impor. Jadi intinya nggak bisa ada yang masuk lah barang ke kita. Kita juga nggak bisa keluarin barang dari Indonesia ke luar negeri, kecuali melalui Belanda ya. Iya kan, melalui jalurnya Belanda karena kan ada mereka kan bikin patroli juga kan, patroli laut ya. Patroli laut yang akhirnya membatasi kita. Jadi pada saat itu masa awal kemerdekaan kita tuh kayak diblok gitu, kayak ditutup akses untuk untuk melakukan
masuk keluar barang tuh ditutup, jadi nggak bisa ekspor, nggak bisa impor. Terus pasti hubungan internasional kita pun jadi terbatas gitu. Ya betul. Ya kan, itu sebenarnya itu untuk ini ya, kayak melemahkan kekuatan Indonesia ya. Melemahkan ekonomi. Kalau sebenarnya kalau mau menghancurkan satu negara ya, sebenarnya bukan serang bagian politiknya dulu, tapi lemahkan ekonominya dulu, iya, kayak gitu. Kota ekonominya itu dilemahkan dulu. Nah makanya kenapa yang diserang pertama sama Belanda pada saat itu bukannya misalnya bunuh Soekarno, bunuh Bung Hatta kayak gitu, bukan kayak gitu ya, tapi ekonominya dilemahkan kayak ya, gitu. Benar. Dengan melakukan blokade ini. Walaupun nanti di dalam ceritanya kita ini akhirnya diam-diam dan bekerja sama dengan beberapa negara ya. Contohnya ya, kayak Singapura. Ya. Singapura tuh Indov. Oh, Indov. Indonesian Office. BTC itu berarti AS ya? Iya. Itu yang mau aku jelasin. Iya. Iya, BTC itu AS nanti. Oke. Dia sama-sama perusahaan swastanya Amerika. Dia shock, Indov tuh apa? Aduh. Lupa. Ya kadang memang istilahnya apa ya namanya? Ada beberapa istilah sih memang ya, kayak Indov itu kan singkatan Indonesian Office ya. Oke, Indonesian Kalau Office. BTC itu Britania. Apa sih? Pokoknya ini trading company. Ya itulah pokoknya ya. Kalian bisa cari lah ya. Nah, oke. Kerjasama yang dilakukan Indonesia pada masa blokade itu, yang pertama kita melakukan kerjasama dengan Singapura, yang kedua kita bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan ya itulah. Nah, perwakilan resmi di Singapura sejak 1947 secara resmi pengendali usaha menembus blokade dan perdagangan barter dipimpin oleh Mr. Utoyo Ramlan. Nah, oke, yang BTC-nya ini BTC, bukan BTS ya. Badan Perdagangan Semi Pemerintah berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat dipimpin oleh Sumitrojoyo Hadikusumo sama Dr. Ong Eng Di itu. Nah, jadi kalau BTC itu memang lebih fokusnya di perkapalan. Oke, di perkapalan. Kayak apa tuh namanya? Kargo ya. Nah, kayak gitu, kargo kayak gitu. Jadi makanya bisa apa ya, kalau misalnya kita bilang ya diam-diam gitu, lewat jalan bawah tanah kayak gitu, diam-diam. Jadi ini bukan suatu upaya menembus blokade yang memang legal terlihat. Enggak, gitu. Ini ilegal tindakannya. Bisa dibilang ilegal, ya, cuman untuk memang pemerintah Belanda ya. Iya, untuk pemerintah Belanda, cuman memang itu untuk kepentingan Indonesia kayak gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Terus malah aku mau jelasinnya gini, waktu itu kan ini aku sempat ngejelasin juga ke anak akuntansi ya. Bisa jadi ini cikal bakal jadi dari shadow ekonomi gitu loh. Tahu nggak shadow ekonomi? Jadi sebenarnya shadow ekonomi itu misalnya ekonomi yang memang dijalankan secara ilegal, tapi sebenarnya itu menyokong perekonomian suatu negara, perekonomian nasionalnya ya. Justru itu jadi kekuatan ekonominya, padahal dia tuh kekuatannya ilegal. Gitu. Salah satu bisnisnya ilegal, tapi emang ditutupi dengan bisnis legal gitu. Aduh, sekarang apa? Nggak usah diomongin lah. Nggak usah diomongin lah di sini. Iya sebenarnya bisa kayak gitu. Terus juga ini tuh kayak ini ya, kayak mungkin ini usaha-usaha yang dilakukan untuk menyaingi perusahaan-perusahaan kekuatan milik Belanda. Iya, karena pada saat itu kan perusahaan-perusahaan masih yang ada tuh masih milik Belanda, belum dinasionalisasi kan. Salah satunya ini Unilever punya Belanda dulu. Terus Linde Teves, gimana ya bacanya ya? Linde Teves. KPM ya, Koninklijk KP Paketat Maskapai ya. Maskapai. Nah, kayak gitu. Nah, jadi masih banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang belum dinasionalisasi kayak gitu. Jadi ini usaha-usaha gitu. Terus ada satu lagi caranya juga untuk menembus blokade itu ini politik beras ke India. Ingat gak ya politik beras ke India? Politik beras ke India ditukar sama pakaian ya. Iya, betul. Jadi India ngirimin pakaian ke kita. Kok kayak nggak balance ya, karena kita butuh itu. Betul. Ingat nggak di masa pendudukan Jepang? Iya, jadi barternya itu bukan berarti dilihat dari harga suatu barangnya, tapi kebutuhannya gitu. India butuh beras, kita punya beras melimpah, kita nggak punya pakaian, India punya pakaian gitu jadi kan. Kita minta pakaian yang dikirim ke kita. Nggak mungkin dong telanjang-telanjang tapi kesannya emang kayak miris ya. Cuman memang kan itu yang terjadi yang pas di zaman Jepang, makanya kan kita juga banyaknya pakai karung goni. Ya karena emang kita krisis pakaian juga. Gak ada pakaian, bahkan kalau aku pernah baca itu kalau perempuan itu pakai serat pohon. Sedih banget ya. Kebayang nggak sih gatelnya? Iya nggak sih?
Iya, makanya. Dan karena itu kan kayak nampung kotoran gitu nggak sih? Iya, terus Kayak makanya gitu. emang kita nggak butuh gitu, itu kan sangat Iya, butuh kalau makanya. pakaian. Jadi mungkin kalau misalnya kita sekarang, Wow. mungkin kalau misalnya kita sekarang berpikir bahwa kayak kok nggak seimbang banget ya apa yang Padahal kita kita butuh kirim sama gitu. yang kita terima gitu. Cuman memang karena itu kebutuhan kita pada saat itu, ya udah itu yang dikirim gitu. Ya. Jadi jangan bayangkan Bu kita ngirimnya yang kita dikirim yang edan-edan gitu. Maksudnya kayak yang apa gitu misalnya beras sama emas gitu. beras sama emas, maksudnya nggak yang ya masih ya namanya negara yang baru ya, maksudnya baru bener-bener merdeka, baru bener-bener dari merdeka, nol, benar-benar gitu kan. berjuang dari nol Yes, gitu, benar-benar betul, kayak berjuang gitu. dari nol. Nah itu upaya untuk menembus blokade ekonomi Belanda ya. Iya. Akhirnya dicabut juga sih blokadenya sebenarnya ya. Karena Gitu. kita juga dapat dukungan dari beberapa negara juga kan yang Ya. akhirnya menuntut untuk blokadenya dibuka. dibuka salah satunya India, Mesir Iya. gitu kan. Selesai. Sebenarnya ada satu yang nggak kemasukin, yang ketahanan pangan itu Plan Kasimo. Oh iya. Lupa nggak kemasukin ke sini. Mau dijelasin nggak? Jelasin Bu. Oh, jadi sebenarnya Jelasin, intinya Bu. gini, kalau untuk masalah ketahanan pangan ya, karena kita kan sangat krisis makanan gitu kan, yang seperti dijelaskan sama Bu Nufrisa tadi. Terus. Yang beras itu ya, yang beras yang akhirnya membuat kita tuh apa tuh namanya, pangan kita sulit pada saat awal kemerdekaan. Nah pada saat itu ada Menteri Persediaan Makanan Rakyat. Jadi ada menteri itu dulu, persediaan bahan makanan rakyat, namanya. Saking krusialnya Saking dibikinlah si krusialnya, menteri itu. Kementerian Persediaan Makanan Rakyat kayak gitu kan. Nah itu menterinya I.J. Kasimo. Nah Pak Kasimo ini Kasimo Plan, rencana Kasimo. Jadi rencana Kasimo ini memang dia gimana caranya supaya pangan itu bisa terpenuhi kayak gitu. Salah satunya ya banyak, ada beberapa ya, kayak pemanfaatan lahan di luar Jawa, kayak gitu di Sumatera gitu kan, dilarang memotong hewan ternak karena dagingnya supaya daging dan susunya bisa dikonsumsi. Ini yang lupa juga tadi, yang Jepang itu Apa? juga salah satu, dia juga tuh ngambil yang ekonomi perang tuh hewan-hewan ternaknya yang seharusnya dipekerjakan di lahan pertanian itu dipotong-potongin, dimakan dagingnya. Nah, jadi itu juga menghambat. Nah, itu kalau juga ada Kasimo malah nggak boleh dipotong karena supaya bisa apa tuh namanya, susu dan lain-lainnya itu bisa dimanfaatkan dan juga untuk membajak sawah kan kayak gitu. Terus ada sama program transmigrasi juga dari Jawa ke luar Jawa, karena kan Jawa padat banget ya. Iya. Dalam waktu jangka 15 tahun kayak gitu. Nah, jadi itu I.J. Kasimo sebenarnya seperti itu kalau masalah ketahanan pangan, lebih kayak ke pembukaan lahan sama ke hewan ternak gitu, sama transmigrasi gitu aja sih. Masih ada kelanjutannya sama yang sebelum-sebelumnya ya, fenomena yang sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Ya, karena kita juga masih kesulitan untuk masalah pangan juga ya. Iya, masalah pangan sulit sekali gitu. Padahal kita kan negara pertanian, tapi pada awal masa kemerdekaan sulit untuk memenuhi pangan kita sendiri gitu. Yang lebih menyedihkan juga pas ketika zaman kolonial Belanda juga kita termasuk penghasil beras terbesar juga kan. Tuh. Makanya dikirim kemana-mana juga kan kayak gitu. Ya kenyataannya pada masa awal kemerdekaan kita malah kesulitan dalam hal itu gitu. Iya, betul. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Enggak, udah itu aja. Karena saya jadi MC-nya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya mengenai apa tuh namanya tadi, ekonomi masa pendudukan Jepang ya. Kesimpulannya adalah ekonomi perang sebenarnya, dan masa awal kemerdekaan Indonesia yang memang kita diintervensi atau dijajah kembali gitu ya, disusupi. Jadi masih berjuang untuk mengusir kembali kekuatan yang menjajah kita pada saat itu adalah Belanda dan sekutu kayak gitu. Nah, itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.